Halo, ketemu lagi. Ini masih dalam pembicaraan yang seru ya, bersama kami di program Berkat Belajar Kebenaran Tuhan ya. Bersama narasumber kita Ibu Magdalena Pranata, saya Modi Lewi. Ini saya punya kegelisahan Bu Magda. Jadi melihat sebagian anak-anak kami, anak-anak kita lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh teman-teman yang di media sosial, di TikTok dan lain-lain ya. Jadi kadang-kadang kita orang tua terkaget-kaget, loh kok seperti ini pemikirannya, kata-katanya, ya pendapatnya, loh siapa yang ngajarin? Oh ternyata apa yang dilihat di media sosial begitu. Menurut pendapat Bu Magda bagaimana? Iya betul ya. Jadi begini, sebetulnya di dalam diri setiap anak itu mereka punya alat merekam di dalam otaknya. Hal yang mereka merasa tertarik, itu langsung mereka rekam. Dan itu sangat mempengaruhi. Dan yang tertarik itu bisa hal-hal yang kita tidak menduga. Ketika melihat TikTok atau YouTube atau teman-teman menyampaikan sesuatu yang dia merasa ini kok bagus. Satu, dua, ini kok menyenangkan. Ini kok keren, ini kok banyak yang ikut. Banyak yang melakukan. Nah, itu timbul keinginan untuk follow. Karena memang manusia itu pada dasarnya mengikuti apa yang dikatakan oleh zaman ini. Itu Alkitab sudah bilang. Manusia cenderung mengikuti arus zaman. Nah kalau arus zaman dikuasai oleh media sosial dengan segala macam nilai-nilai bahkan yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Alkitab ini kan penampilannya kan ya ini buku nih dikatakan anak-anak ini buku dari Tuhan ya kan. Kita beritahu Tuhan Yesus sayang sama kamu. Tapi pada waktu itu disampaikan dibandingkan dengan apa yang mereka dengar, mereka lihat, mereka alami dari lingkungan. Ini bagi otaknya anak-anak itu karena di dalam logika thinking ya, logic thinking mereka kan belum bisa membedakan ini benarkah, ini salahkah. Sehingga pilihan mereka adalah yang fun, yang interest, yang ya tadi banyak orang ikut. Yang apa kata banyak orang? Betul. Nah, jadi sebetulnya itu adalah kecenderungan natur manusia yang berdosa. Apa kecenderungannya? Tidak senang hal yang kudus. Tidak senang hal yang benar. Itu kecenderungannya dosa. Ingin bebas. Nah, tidak mau diatur. Tidak senang dengan regulasi. Sementara ikut Tuhan, kamu harus mengasihi Tuhan. Orang tua kan bilang gini, kamu harus ini, kamu harus itu. Tadi dikatakan Pak Mudi, mereka merasa saya ini yang punya, mereka berpikir yang punya hidup ini kan saya. Kenapa hidup saya harus diatur oleh yang lain-lain? Apalagi kalau lingkungannya adalah anak-anak yang sepertinya menikmati dan fun dengan kehidupan yang seperti kok lebih enak mereka ya. Mereka kok boleh, saya enggak boleh. Nah, di situ. Jadi untuk anak-anak, memang sangat penting bagi orang tua memilihkan lingkungan. Sebelum mereka mampu membedakan baik dan buruk. Di bawah 10 tahun, ketika kemampuan mereka untuk bisa merasionalisasikan, mempertimbangkan, dan mempunyai wisdom itu belum mempunyai dasar yang kuat. Memang sangat penting orang tua itu waktu memilihkan sekolah, itu juga melihat sekolah ini mengajarkan nilai-nilai berdasarkan, kalau kita bilang Kristen ya, berdasarkan Alkitab enggak? Jadi harus tahu sekolah ini bagaimana dasarnya. Apakah mengejar ketenaran, prestasi, keberhasilan. Nah kalau itu dikejar, komunitasnya kan itu. Ya anak kita akan ikut. Karena mereka belum mampu melawan arus. Belum mampu. Ini yang saya setuju dengan guru-guru Pelangi Kristus. Jadi memang sungguh kehadiran orang tua itu dibutuhkan di keluarga. Kadang-kadang meskipun anak-anak itu punya pendapat yang berbeda,
mengikuti arus media sosial, tapi kalau anak-anak itu bertanya kepada orang tua dan orang tua itu menjelaskan dengan baik-baik, mereka mendengarkan. Betul. Karena sebenarnya pada waktu anak itu mau memilih, dia pasti akan berbicara dengan orang yang dekat. Orang yang Nah, pada waktu dia mau berbicara ada orang tua, dia akan langsung. Tapi waktu dia mau bicara, orang tua tidak hadir karena sibuk. Andai kata di rumah pun tidak punya telinga mendengar, kebutuhan anak untuk mendapatkan jawaban itu kan harus segera. Jadi momen penting anak butuh arahan, itu orang tua harus ada. Kalau tidak ada, anak akan cari jawaban dari yang langsung. Mereka bisa ketik di Google, mereka bisa tanya AI, ya mereka terima. Kenapa? Karena mereka hadir pada waktu yang tepat. Jadi rahasianya begini, orang tua harus mengusahakan semaksimal mungkin hadir dalam hidup anak pada waktu yang tepat. Ada yang mengatakan paling tidak sesibuk-sibuknya itu paling tidak bangun tidur dan sebelum tidur ya Bu Mada. Ya, itu minimal sekali ya. Karena pada waktu anak mau tidur, khususnya waktu dia lagi, kalau orang bilang tuh liar-liar, jadi mau tidur gitu ya, itu perekaman di otak manusia itu paling dalam. Sebabnya lagu menjelang tidur, doa menjelang tidur, membacakan Bible story waktu menjelang tidur, itu akan dibawa masuk ke dalam memori yang paling baik. Jadi orang tua mengatakan, Tuhan Yesus sayang sama kamu nak, ya kan? Alkitab ini firman Tuhan yang benar, kamu cinta Alkitab, tidur dengan berkat Tuhan. Kelihatannya sepele tapi itu sangat dibutuhkan anak. Dan itu harus anak. diulang-ulang, sehingga anak waktu tidur itu mengalami yang dikatakan berkat Tuhan pada waktu anak masih tidur. Jadi orang tua jangan begini malah, ayo cepat tidur, besok terlambat. Loh, kok malah kalimat-kalimat yang membuat anak stres, sehingga tidurnya dia seperti dikejar-kejar. Jadi memang sangat penting, pertama orang tua gini, kapan orang tua itu sangat sibuk? Ketika sudah tidak mampu mendengar anak pada saat yang tepat. Karena anak itu kalau waktu kecil dia butuh orang tua dan orang tua hadir, maka dia akan tanya sama orang tua. Tapi kalau waktu dia butuh orang tua tidak hadir atau tidak punya telinga mendengar, pelan-pelan dia akan mundur. Dan itulah masuk pengaruh dari lingkungan, dari media sosial, dari teman-teman. Tapi memang harus dikeroyok ya Pak. Jadi di sekolah komunitasnya harus baik. Di sekolah minggu dia harus rajin. Orang tua mengajar dengan konsisten. Pelan-pelan dia akan berakar. Dia nanti akan punya kecondongan hati untuk hal yang baik dan yang benar. Maka itu yang paling penting, usia di bawah 4 tahun, anak itu harus sudah pernah diinjili secara sengaja. Diajak duduk, papa, mama mengatakan, nak, Tuhan Yesus sayang sama kamu adalah anak Tuhan, dan Tuhan mau mengampuni dosamu. Jadi diinjili dengan bahasa yang anak itu bisa paham, bukan paham di sini loh, paham bahwa ada Tuhan yang mengasihi saya. Dan Injil dibagikan saja. Nanti 3 tahun lagi, mau 7, diulang ayahnya. 3 tahun lagi, diulang. Sampai nanti kita melihat dan memastikan Roh Kudus itu sudah bekerja dalam diri anak, sehingga anak sudah sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus. Dan ini menjadi kekuatan yang besar untuk anak, untuk bisa membedakan, ini tidak bagus. Jadi hatinya akan gelisah, karena Roh Kudus sudah ada di dalam hatinya. Jadi sebetulnya ada sangat banyak hal yang harus dilakukan untuk menjaga anak-anak, supaya mereka bisa aware, sadar, oh ini sepertinya bukan yang Tuhan Yesus senang misalnya. Oh ini sepertinya bukan dari Alkitab. Dan dia akan bertanya sama orang tua. Sebelum terjadi namanya addicted, kecanduan atau pelarian kepada hal-hal itu. Jadi benar Pak Mudi, orang tua harus hadir, punya waktu. Karena anak itu tidak bisa merasakan kasih hanya dengan kata-kata, Papa sayang sama kamu, Papa bekerja siang malam untuk kamu. Mereka nggak paham. Nggak paham.
Tapi waktu mereka butuh rasa aman, mereka butuh contoh teladan, mereka butuh doa, mereka tahu jawabannya ada. Tuhan hadir melalui hidup Papa dan Mama. Gitu. Iya. Karena Terima kasih. memang zaman sekarang ini sangat berat dan sangat sulit. Sangat butuh orang tua itu sadar dan tidak boleh menganggapnya hal yang sepele. Sebagian kami sebagai orang tua pernah melakukan kepada anak-anak. Setelah sadar bahwa pentingnya teladan, pendidikan dari orang tua untuk anak-anak. Ya minta maaf sama anak-anak. Anak-anak minta maaf. Kami ini papa mama dulu sama mak engkong kalian itu kurang didengarkan, mereka kurang hadir di rumah. Sambil menangis ya ada rekonsiliasi. Ya mereka juga sadar kami sedang belajar juga. Anak kalau kita jujur kita kasih tahu, nak, papa mama itu ingin jadi papa mama yang terbaik. Iya. Tapi ada saatnya papa mama itu tidak mengerti kamu. Waktu kamu butuh kasih sayang, papa malah ngomel-ngomel dan marah-marah. Maafkan ya. Itu anak itu akan langsung terbuka hatinya. Iya. Untuk memaafkan dan menerima kita. Iya. Terima kasih banyak Bu Magda sehingga kami ada penjelasan pemahaman yang lebih baik ya. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan ya. Semoga dan pastilah menjadi berkat untuk kami semua para orang tua, untuk kita semua yang nonton podcast ini ya. Jadi bagi para orang tua sangat penting hadir dan mendoakan serta memberkati anak-anak. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless us.